Jadi banyak hal yang saya pribadi, kita semua harus khawatirkan tentang demokrasi di Indonesia ini. Dan kalau tidak ada kebebasan lagi, tidak ada demokrasi lagi, negaranya otoriter, maka kita akan hilang kecerdasan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya mau menguber berita mengenai survei dari LP3ES ya. Surveinya mengenai demokrasi di Indonesia. Ngeri-ngeri sedap juga beritanya ya. Di sini dikatakan bahwa survei LP3ES, mayoritas responden nilai demokrasi Indonesia dalam situasi suram, dilansir tempo.co ya, tempo.co Jakarta. Hasil survei Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial LP3ES, ini lembaga yang lama sekali, ketika saya masih kuliah pun lembaga ini sudah ada ya, menunjukkan mayoritas responden merasa demokrasi Indonesia berada dalam situasi suram berupa kemunduran. Beberapa di antaranya bahkan menilai Indonesia telah berada di rezim otoriter. Sampai 28% mengatakan rezim otoriter ya. Tidak terkecuali Amin Rais ya. Kita tampilkan lagi thumbnailnya. Oh iya, jangan lupa juga tonton Cerber ya, cerita bersambung episode 1. Yaitu Negara Kesatuan dan Republik. Biar nanti ada video-video selanjutnya untuk pembelajaran kita mengenai konstitusi ya. Saya lanjutkan. Sebagian besar responden melihat bahwa demokrasi di Indonesia berada dalam situasi yang suram berupa kemunduran 44,7%, stagnasi kemandegan 23,7%, bahkan tak sedikit yang menilai kita berada dalam otoriterisme 28,9%. Hanya 2,7% responden yang menilai demokrasi kita mengalami kemajuan. Dikutip dari keterangan tertulis Direktur Center for Media and Democracy LP3ES Wijayanto, Ahad 23 Agustus 2020. Ini Wijayanto yang mana ya? Bukan Ustadz itu rasanya ya, bukan Ustadz Wijayanto dan bukan juga Andi Wijayanto ya. Secara keseluruhan, kata Wijayanto, penelitian tersebut menemukan 31 permasalahan demokrasi yang menandai kemunduran demokrasi di Indonesia. 21 diantaranya muncul dalam hasil survei dan 10 lainnya muncul dalam diskusi terfokus ya. Nah ini kan kalau kita mau mengenali masalah kan terima saja, lalu panasianya di mana kan, begitu harusnya. Di antara 21 masalah yang muncul dari hasil survei adalah politik uang dalam pemilu. Saya kira benar ini. Macetnya kaderisasi partai politik, benar juga. Populisme dan politik identitas, ya bisa benar bisa tidak ya. Tapi sering digunakan. Hilangnya oposisi, hampir benar juga ya, oposisi hampir tidak ada lagi. Korupsi politik, wah ini sangat benar. Kabar bohong dan ujaran kebencian ya, sangat benar. Ini penggunaan undang-undang ITE ya. Tapi kalau mengenai kabar bohong itu ya hoax, benar juga, tetapi kita harus lihat lagi ya. Rendahnya literasi politik ya mungkin juga benar, terutama di kekuasaan ya. Tidak terlalu melek politik ya. Imunitas terhadap pelanggaran HAM, ya paling tidak ada kemajuan ya terhadap pelanggaran HAM masa lalu, terutama misalnya kasus Munir tidak pernah diungkap lagi, bahkan kasus 27 Juli juga tidak diungkap lagi, kasus Novel Baswedan juga tidak jelas pengungkapannya ya. 10 lainnya adalah politik dinasti, sentralisasi partai politik, ya benar. Ideologi partai ya, partai rata-rata pragmatis, tapi tidak semua partai tidak ada ideologinya. Ada yang punya ideologi tapi sekaligus pragmatis. Ada partai yang pragmatis saja, ideologinya tidak ada.
Kemudian tidak ada kesetaraan dan demokrasi di internal partai, sudah pasti absolutely ya. Bahkan saya katakan partai itu seperti enterprise, seperti perusahaan ya, di mana ketua umumnya itu memegang jabatan sekaligus sebagai komisaris utama dan direktur utama. Jadi siapa yang mau membantah ya. Kemudian buzzer untuk memanipulasi opini publik, ya paling tidak ada anggarannya ya, dan beberapa lainnya. Politik dinasti menurut penelitian ini dianggap sebagai salah satu masalah serius demokrasi. Secara spesifik, wilayah yang dinilai menjadi lokus berlangsungnya politik dinasti adalah Banten, yang dipraktikkan oleh keluarga Ratu Atut. Memang sudah legendaris ya. Dan Solo, yang sekarang dikaitkan dengan majunya Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Jokowi. Selain itu, oligarki politik di mana kekuasaan dan kekayaan dikuasai hanya oleh segelintir orang disebut juga telah terjadi di Indonesia. Selain itu ada pula fenomena buzzer dan cyber troops di mana manipulasi opini publik dilakukan untuk kepentingan politik. Wah. Penelitian ini dilakukan pada 16 Agustus dengan mewawancarai 38 orang peserta terpilih yang juga akan mengikuti Sekolah Demokrasi 2. Sedikit sekali ya. Survei ini juga diikuti dengan diskusi kelompok terfokus secara daring pada 16 Agustus sampai dengan 21 Agustus 2020 dengan para peserta Sekolah Demokrasi 2. Ya wajar ya, walaupun sedikit tapi mereka opinion maker, orang-orang yang paham, orang-orang yang mengerti ya. Jadi kualitasnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Dengan keterbatasan penelitian, maka survei ini tidak mengklaim bisa mewakili pandangan seluruh warga Indonesia, namun bisa memberikan insight tentang situasi demokrasi di Indonesia dari perspektif sebagian elit, baik itu elit intelektual, elit politik, elit masyarakat sipil, penyelenggara pemilu, mahasiswa, dan ASN yang merupakan bagian dari lapisan elit dari masyarakat Indonesia yang terpilih sebagai peserta demokrasi LP3AS Angkatan 2. Oke, jadi Sobat RH sekalian, demokrasi kita suram, mayoritas mengatakan begitu ya. Yang mengatakan baik itu cuma 2,7% saja ya yang mengalami kemajuan, mayoritas mengatakan mundur, bahkan 28% mengatakan otoriter. Nah, Sobat daerah sekalian, saya separuhnya ya, walaupun jangan penuh juga ya, mengendorse penilaian atau penelitian seperti ini. Kenapa? Demokrasi di Indonesia, seperti yang sering saya katakan, Freedom House sudah menilai sejak 2016 kita bukan lagi negara bebas, tapi separuh bebas. Penelitian ini mengkonfirmasi juga. Amin Rais juga mengatakan demikian. Banyak hal-hal, apalagi kalau kita kaitkan dengan permasalahan-permasalahan yang disebutkan tadi. Misalnya di ranah pemilu. Memang kita memiliki pemilu yang berbeda dibandingkan pemilu Orde Baru. Pemilu Orde Baru adalah pemilu yang paling gampang menentukan siapa pemenangnya. Pertama, pesertanya tidak banyak, cuma 3 partai politik saja, dan pemenangnya sudah pasti Golkar. Kira-kira begitu. Tergantung persentasenya mau berapa. Terakhir Harmoko minta 70%, maka 70% lah kemenangannya ya. Pada tahun 1997, era akhir Orde Baru. Tetapi, pada era reformasi saat ini, kita tidak bisa mengatakan pemilu kita seperti pemilu era Orde Baru, di mana pemenang bisa ditentukan. Tapi yang menjadi permasalahan itu adalah kecurangan pemilu itu makin menjadi-jadi. Kalau pada era Orde Baru kecurangan itu tidak perlu banyak-banyak amat, karena kekuasaan otoriter Orde Baru itu sudah bisa memastikan siapa yang menang ya. Tapi kalau di era reformasi ini, karena kemenangan itu tidak pasti, brutal cenderungnya ya. Semua kemudian berlaku curang, dan ada kelemahan dalam soal penegakan hukum, law enforcement atau electoral law enforcement. Itu soal yang tidak pernah mau diselesaikan oleh pembuat kebijakan, kalangan DPR dan pemerintah. Jadi mereka tidak mau mengadres soal seperti itu. Belum lagi biaya tinggi dalam politik misalnya. Termasuk juga politik dinasti. Harusnya ada pembatasan-pembatasan tertentu yang justified, ya, yang justified. Karena kita tidak bisa juga membatasi seseorang kalau pembatasannya tidak justified. Nah, salah satu yang paling gampang adalah ya pembatasan masa jabatan sudah terjadi ya. Lalu yang paling penting adalah pemilu yang jujur dan adil itu sendiri.
Jadi pilihannya memang dibatasi atau tidak dibatasi, tetapi pemilunya jujur dan adil. Kecuali barangkali untuk jabatan-jabatan tertentu tidak boleh dimasuki oleh dinasti politik. Ketika katakanlah sang patron lagi menjabat. Ya sebagai contoh kalau anak presiden nyalon misalnya. Ya kita juga harus berpikir apakah ini baik bagi demokratisasi. Karena tidak ada prosedur partai yang diikuti. Kalau mengikuti prosedur partai ya is okay. Kalau ini kan nggak mendaftar, punya keinginan dulu untuk menjadi wali kota, mendaftar ke partai politik, the ruling party, lalu ya karena anak presiden di-endorse. Karena menantu presiden di-endorse. Jadi cenderung ada yang tidak sehat. Nah, yang seperti ini bisa diatur sesungguhnya untuk jabatan-jabatan tertentu yang memunculkan konflik of interest atau dinasti politik maka dilarang. Mungkin katakanlah untuk jabatan-jabatan sekelas presiden dan wakil presiden. Ya soal ini kita bisa diskusikan lebih lanjut. Tapi intinya adalah justru dinasti politik ini memunculkan, men-trigger kecurangan-kecurangan yang seperti yang saya katakan tadi. Karena kenapa? Karena mereka mendapatkan hal-hal seperti itu dengan cara yang curang. Seperti halnya praktik demokrasi di era reformasi ini. Yang concern berikutnya adalah soal penggunaan undang-undang ITE yang beberapa kali saya katakan. Penyebaran berita bohong. Penyebaran berita bohong itu ya, sobat era sekalian, seperti pisau bermata dua. Kenapa pisau bermata dua? Di sisi lain, pasal yang digunakan itu bisa membungkam orang dengan mengatakan bahwa dia menyebarkan berita bohong. Tapi di sisi lain, dia dianggap bahwa perlu diperangi. Nah, kenapa? Karena orang nggak bisa membedakan hoax dan penyampaian informasi yang keliru. Jadi kalau kita menyampaikan informasi yang keliru, mungkin karena kita tidak dalam informasinya. Not by intention kita ingin menyesatkan atau mengambil keuntungan. Tapi kalau hoax jelas mengambil keuntungan. Ini kadang-kadang lucu. Pernah debat presiden dan wakil presiden, salah satu kandidat presiden dianggap menyampaikan data yang keliru, lalu tiba-tiba dilaporkan ke polisi. Ini kan nggak masuk akal. Jadi menurut saya harusnya hal-hal seperti itu cukup diklarifikasi dan kepada yang bersangkutan diminta untuk menghentikan berita tersebut, otherwise akan diproses. Jadi harus ada warningnya juga, jangan tiba-tiba main tangkap atau main penjara dan lain sebagainya karena dianggap menyebarkan berita bohong, menyebarkan ujaran kebencian dan lain sebagainya. Padahal batas antara menyebarkan berita bohong, menyebarkan permusuhan, kemudian menghina dan lain sebagainya kadang-kadang tipis sekali. Tergantung kuping orang yang mendengarnya. Padahal saya katakan harusnya pejabat itu tidak boleh tersinggung terhadap kritik. Bahkan hinaan sekalipun dia harus tahan. Karena dia diberikan amanah dan diberikan fasilitas untuk itu, diberikan kekuasaan kewenangan, dan itu harus digunakan untuk mewujudkan amanah tersebut. Jadi jangan marah harusnya. Tapi ini kan tidak. Yang dilindungi pertama malah penguasanya, rakyatnya kemudian dibiarkan untuk dikriminalisasi. Atau sesama rakyat secara horizontal saling bentrok, saling lapor dan lain sebagainya, yang menyebabkan demokrasi juga tidak sehat. Dan yang paling penting sobat era sekalian, perasaan aman dan nyaman. Saya terus terang sobat era sekalian sampai saat ini tidak merasa aman dan nyaman. Apakah yang saya omongkan ini akan tidak membawa konsekuensi apa-apa secara mental, secara psikologis, secara fisik dan lain sebagainya. Karena kebebasan, demokrasi, menyatakan pikiran dan hati nurani itu adalah hak azazi manusia dan juga hak konstitusional. Tapi ketika kita masih merasa takut, merasa khawatir akan diadukan, diproses, dihukum, ya kan, bahkan mengalami kekerasan, baik kekerasan verbal maupun kekerasan fisik misalnya, maka disitulah demokrasi kita dalam hal kebebasan berbicara, berpikir, menyampaikan pendapat, hati nurani itu sesungguhnya terbelenggu. Jadi tidak heran kalau orang mengatakan kita sudah demokratisnya turun, bahkan ada yang mengatakan otoriter kita, 28% tadi. Amin Rais mengatakan itu, kemudian juga hasil survei mengatakan itu. Jadi sobat era sekalian, mudah-mudahan para penguasa, pemerintah sadar betul bahwa merawat Indonesia ini bukan berarti merawat harmoni palsu. Bukan berarti membiarkan orang-orang takut untuk bersuara. Bukan itu. Merawat Indonesia adalah
bagaimana menumbuhkan demokrasi yang sehat. Jadi demokrasi yang sehat itu demokrasi yang bertanggung jawab, bukan demokrasi yang mengancam dan menghukum. Bagaimana demokrasi yang bertanggung jawab itu? Iya, harus ada edukasi sehingga orang bisa menahan diri. Ya, seperti yang saya lakukan, ya, mudah-mudahan masih bisa terus menjaganya. Ketika menyampaikan pendapat, hindarkan dua hal. Menghina pribadi orang, ya. Pribadi orang itu tidak terkait dengan sikap politiknya, ya, tapi terkait dengan hal-hal yang terutama gifted, suku, agama, ras, antar golongan misalnya. Ya, atau sesuatu yang dia tidak bisa hindarkan lagi. Misalnya katakanlah yang sifatnya fisikal misalnya. Tapi kalau sikap politik dia, lompat partai dan lain sebagainya, tidak apa-apa kita kritik. Bersikap otoriter, nggak apa-apa kita kritik. Ya kan? Tidak menyampaikan informasi yang benar tentang pembangunan, tidak apa-apa kita kritik. Yang tidak boleh adalah wilayah-wilayah personal, terutama yang sifatnya gifted, yang memang dari sononya dari Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, misalnya kita bicara dasar Palembang, nah ini kan saya orang Palembang kan, ya saya kan tidak pernah ada adu argumen apakah saya mau lahir di Palembang atau lahir di mana saja. Kebetulan saja saya lahir di Palembang, orang Sumatera Selatan, ya kan. Tetapi kan itu adalah sesuatu yang gifted. Kita tidak boleh lagi mempertentangkan etnisitas seperti itu. Jadi kalau kelakuan politiknya ya silahkan, tetapi sara jangan. Ya sahabat era sekalian, saya sangat berharap sesungguhnya negara ini tetap menjadi negara yang demokratis. Dan Presiden Jokowi tidak tercatat sebagai presiden yang justru meruntuhkan, merontokkan demokrasi kita secara susah payah setelah 32 tahun kita dapatkan kembali dalam era reformasi yang diwarnai dengan korban jiwa para mahasiswa, termasuk mahasiswa Trisakti. Saya tidak berharap bahwa negara kita regresif, bahkan menjadi negara yang otoriter. Kita sudah mengalami itu di era Orde Lama dan Orde Baru. Betapa tidak enaknya hidup di era Orde Baru, di mana kita ketakutan menyampaikan apapun. Bahkan diskusi di ruang tertutup pun itu bisa diproses hukum, bayangkan. Orang kemudian bisa ditangkap hanya karena nulis salah, nulis editorial yang keliru. Saya pernah dulu dapat cerita seorang editor di surat kabar menulis editorial soal Soeharto dan Fir'aun. Padahal maksudnya baik. Dia menceritakan tentang persiapan raja yang mempersiapkan musim kering 7 musim dan musim hujan 7 musim. Raja itu bijaksana, makanya dia ketika musim panen dia genjot sebaik-baiknya pangan, ketika musim paceklik lumbung-lumbung pangan sudah siap. Nah, namanya kan Fir'aun semua zaman dulu. Tapi kalau kita bilang Fir'aun, kita selalu mengingat raja yang zalim. Ketika dikatakan Soeharto dan Fir'aun, ya yang terjadi adalah orang itu akhirnya digelandang. Tidak hanya oleh polisi, tapi oleh tentara. Nah, kita tidak menginginkan era itu muncul lagi saat ini. Makanya saya termasuk yang warning kepada Presiden Jokowi, ya, pada Erick Thohir yang mulai melibatkan tentara dalam urusan-urusan sipil. Walaupun awalnya ya mengatakan bahwa untuk agar ini jauh lebih efektif dan lain sebagainya. Kenapa? Sekali masuk ke dalam wilayah sipil, maka disitulah berbahayanya. Kenapa? Karena kita susah akan meminta akuntabilitas kalau militer terlibat di dalam politik sehari-hari. Kalau polisi aktif terlibat dalam politik sehari-hari. Kenapa begitu? Karena mereka adalah kelompok yang bersenjata. Jadi kita membutuhkan pertahanan, keamanan yang kuat, pengaman dan pertahanan yang kuat, dan itu berada dalam sosok TNI kita yang kita banggakan dan Polri kita yang kita banggakan juga. Tapi jangan campur aduk mereka ke wilayah-wilayah politik, wilayah-wilayah sipil. Seperti yang dilakukan Erick Thohir dengan mengangkat misalnya Kasat sebagai wakil ketua penanganan COVID-19 dan kemudian juga pemulihan ekonomi. It doesn't make sense menurut saya. Kecuali saya menangkapnya bahwa sobat era sekalian, seolah-olah Erick Thohir membutuhkan aliansi, ya kan? Karena sosok ini adalah sosok yang bakal kuat, bakal menjadi panglima TNI. Nah, ini kan buruk sekali kalau itu terjadi. Jadi banyak hal yang saya pribadi, kita semua harus khawatirkan tentang demokrasi di Indonesia ini. Dan kalau tidak ada kebebasan lagi, tidak ada demokrasi lagi, negara ini otoriter, maka kita akan hilang kecerdasan semuanya.
bangsa kita akan menjadi bangsa yang tertinggal jauh, karena pemikiran-pemikiran cemerlang itu tidak bisa kita keluarkan, karena kita dibaluti ketakutan. Mudah-mudahan kita tidak menjadi bangsa yang seperti itu, menjadi bangsa yang penakut, dan kemudian penguasanya justru setiap saat menakut-nakuti rakyatnya, agar rakyatnya bungkam dan tidak bersuara. Mudah-mudahan tidak, sobat era sekalian. Dan yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membunuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.